Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil iman. Wasittatun arkanul imani hiya imanuna billahi wal malaikah kutbin wa ruslin akhiril yaumil qadar fa khairuhu wa syarruhu mimman qadar. Qauluhu faslun ay fi arkanil islam, fi arkanil imani tegese dalam rukun iman. Wa huwa utawi iman iku tasdiqul qalbi, iku mantepake hati, benerake hati, pembenaran dalam hati. Ay hadisun nafsi tabi' lil jazmi, ay hadisun nafsi, jadi suara hati nurani at-tabi' yang mengikuti lil jazmi pada satu ketetapan, maring kemantepan. Sawaun bodu kono kana ono apa hadis nafsi iku an dalilin berdasarkan saking dalil ayu samalan darani apa al jazmu bis dalilin ma'rifatan ing ma'rifah au an taklidin utawa saking taklid ngikuti bima kelawan barang jangan takobi kelawan masoporan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad mimma sangking perkara huwa kang taima iku ma'lumun wasdin pahami minatini kelawan sangking aku bidoroti kelawan pasti. Jadi iman adalah at-tasdiq fil qalb, pembenaran. Tasdik itu apa? Tasdik itu adalah sesuatu yang menjadi kesimpulan dari berbagai renungan, berbagai penggambaran awalnya. Maka dalam tradisi Basul Masail itu harus tasawur baru tasdik. Tasawur itu penggambaran, yang dimaksudkan apa? Idealnya memang. Maka di sini dikatakan tasdidun bil qalbi, maksudnya adalah hadithun nafsi, yaitu suara hati, keteke nalar, keteke pikiran, keteke nurani yang mengikuti pada satu kemantapan. Baik kemantapan itu muncul karena berdasarkan dalil-dalil atau argumentasi, maka dikatakan ma'rifah, tahu, tidak hanya sekedar ikut. Contoh di antara bentuk kemantapan yang berdasarkan dalil adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kan dia mencari hakikat Tuhan, menggambarkan merenung tentang terbitnya matahari, kemudian oh kok ini bukan, kemudian bulan ini bukan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pakai dalil, pakai nalar, atau pakai dengan merenungkan apa yang ada dalam tanda-tanda kebesaran Allah, itu juga pakai dalil. Ini biasanya dalam lingkup ilmu kalam, itu mencari dalil kemantapan akan keimanan melalui berbagai argumentasi. Au antaklidin bima ja'a bihi nabi, atau hanya sekedar mengikuti muqallid. Ini yang paling awam, paling umum ya, muqallid. Dalam hal apapun yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal agama yang sudah maklum bidorurah, sudah tidak bisa dibantah, lumrah. Ada sholat, hal yang sifatnya umum berkaitan dengan agama, keyakinan dalam konteks agama. Ini rata-rata imannya orang awam di sini. Yang awam di sini sekedar mengikuti. Bahkan dalam hal yang sifatnya tidak hanya sifatnya usuluddin, pokok-pokok agama, taklid itu juga terjadi dalam hal yang sifatnya furu'. Enggak, pernah enggak kita mikirkan itu? Takbiratul ihram kita itu gaya siapa?
ya, yang manjer pundak ini ya, atau manjer kuping. Yang kita biasakan yang mana? Telinga ya. Itu mazhabnya siapa? Syafi'i. Dan Nah, nggak tahu karena ngikut tadi taklid. Hal yang furu'iyah taklid. Nah, bagi yang sudah menekuni, maka levelnya tidak hanya sekedar taklid, dia sudah tasdik. Oh, ini ternyata kaulnya Hanafi. Oh, ini kaulnya Syafi'i. Wah, ada yang kaulnya Maliki, nggak usah pakai angkat tangan. Jadi dia diperdalam lagi. Jadi tasdik itu juga ada level-levelnya. Orang awam kan biasanya lah penting iman Gusti Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Itu kan makom-makom taklid kan itu. Dulu pokoknya apa yang intinya cari yang pokoknya ya, itu level-level iman taklid. Sekali lagi itu adalah hobinya para muslim turunan seperti kita, itu ya sukanya yang itu pokoknya. Pokoknya lah Pak, pokoknya penting Islam Pak, selamat dunia akhirat ini. Ya memang kuncinya sudah gowo. Di antakula tilkan nafs, di antakula sebagaimana berkatanya nafas itu, jiwa kita itu berkata, raditu bima ja'a bihin nabi. Raditu, aku ridho, aku rela bima ja'a, dengan lawan perkara ja'akan taqabilan masuk nabi. Aku rela dengan apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah. Aku ikhlas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku ridho dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kerelaan-kerelaan ini menjadi bagian dari keyakinan dan kemantapan kita. Jadi nggak usah muskil. Jadi saya katakan sebagai Islam turunan, wah kendo, wah kita nggak bisa upgrade, risiko Islam turunan. Ya enggak, malah dari sini kita punya proyeksi. Kita sudah ada dalam jalur itu, tinggal memperbaiki dan menata ulang dimensi kualitas keberislaman kita. Kita sangat bersyukur masih dalam koridor keislaman itu. Bayangkan kalau kita itu yang di luar harus masuk dulu, belum tuh yang masuk itu beres, ya kan? Ya kan? Belum, tidak ada janji bahwa orang ketika mau alaf, ya masuk Islam itu, kemudian Islamnya beres, bisa aja dia itu somplak lagi, banyak kasus itu. Karena apa? Karena tidak tahu bahwa di dalam itu tidak mesti kalau sudah di dalam itu keselamatan itu optimal langsung udkhulul jannata bighairi hisab, itu tidak mesti. Maka di sini yang harus dipahami. Banyak kasus orang mu'alaf itu karena faktornya bukan karena hidayah. Karena mau kawin. Ya. ya, Kenapa? Ketika dia memang benar boleh sah. Orang asyhadu illallah itu sudah haram darahnya, haram harga dirinya, haram hartanya untuk dirampas, dirampok dan seterusnya. Memang benar. Tapi belum tentu kata asyhadu yang muncul itu karena faktor hidayah murni. Karena faktor X-nya banyak. Karena mau kawin. Ya kan? Mau kawin karena yang si cewek itu muslimah, ya karena dia non muslim, kemudian berikrar masuk Islam untuk menjadi syarat sahnya nikah itu. Habis nikah urusan yang lainnya Allah alam, mesti udah kawin itu aja kan. Kalau dia masa paling satu salat Jumatan atau salat Idul Adha tadi atau Idul Fitri tok itu. Yang lainnya udah tahu keberislamannya seperti apa. Itu juga nggak sedikit, juga banyak. Tapi juga banyak yang mu'alaf kemudian mengoptimalkan kualitas keislamannya, itu banyak sekali juga. Tidak satu dua. Nah, caranya itu beda-beda. Apalagi kalau kamu bergelut dengan pemikiran-pemikiran sarjana barat, banyak mereka yang akhirnya masuk Islam. Ya orang seperti itu, wah level Islamnya sudah jauh dari kita. Dia sudah dapat hidayah, kualitas argumentasi agamanya juga kuat. Ada namanya siapa itu yang sudah punya karya tentang Sirah Nabawi juga itu. Siapa itu saja yang terakhirnya link itu, saya lupa namanya itu orientalis sajarah barat, kemudian dia berislam, akhirnya saya yakin Islam mereka lebih dalam hal referensi marjaknya belajar tentang agama, karena dia mengkaji Islam dulu baru masuk Islam. Kalau kita kan brojol Islam, dan ngajinya perlahan-lahan, mana yang belum ngaji, nah kalau dia turun. Maka kenapa tidak cukup? Wala yu'tabaru dzalika tasdiq fi khurujil mukallaf bil imani an ahdati taklif. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap dzalika tasdiq, pembenaran itu, pemantapan itu, fi khurujil mukallafi, dalam luarnya orang mukallaf, bil imani, dengan iman, an ahdati taklif, dari masa pembebanan
syariat atau taklif. Illa ma'an nuki, kecuali bersama dengan pengucapan, harus ada itu ini dengan dua syahadat minal qadiri, dari orang yang mampu, alaihi ingatasi an-nutku, pembicaraan itu, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang sudah lalu. Jadi tidak cukup hanya sekedar at-tasdiq, juga harus ada an-nutkunya. Maka ada dalam riwayatnya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini bukan hadis tapi hadis mauquf, itu memang dikatakan bahwa al-imanu al-imanu i'tiqadun bil qalb, amalun bil lisan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. 3 variabel ini yang menunjukkan keberislamannya. Meskipun penekanan dari 3 variabel ini beda-beda. Esensi utama adalah tasdiq bil qalb, itu esensi utama. Iqrarun bil lisan, baru turunannya, mengekspresikan bentuk dalam pelafalan. Dan penyempurnaannya adalah amalun bil arkan. Penyempurnaannya loh ya. Ini mazhabnya Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah, amal bil itu bukan hanya penyempurnaan, kewajiban juga. Jadi kalau hanya Islamnya sekedar Islam itu masih al-mutaka namanya apa sih? Pendosa besar itu. Pendosa besar yang khalidina finnar. Jadi tidak hanya sekedar pendosa besar, mukmin pendosa besar khalidina finnar. Karena Mu'tazilah itu mendasarkan argumennya pada udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang kamu amalkan. Maka dimasukkan bahwa amalun bil arkan bagian dari ketetapan iman itu sendiri. Kalau ada cuma Islam tapi Islamnya KTP, bagi Mu'tazilah orang-orang seperti itu levelnya neraka saja. Meskipun dia mukmin. Mungkin yang paling atas lah, nggak apa-apa. Yang agak dingin dikit nih. Wa fi qawlin nutqi syarton lil imani aw syatran minhu khilaf. Wa fi qawlin nutqi, dan dalam urusan pelafalan, apakah itu syarton lil iman, menjadi syarat dalam iman, aw syatron, bagian minhu dari iman, ada perbedaan ulama. Kalau udah bagian nggak usah dilafalkan, tapi kalau jadi syarat harus dilafalkan. Wal jumhuru, pendapat mayoritas, alal awal, condong pada yang pertama. Wa alai, dan atas inilah fal makna, maksudnya annahu syartun li ijra'il ahkamiz zahirah, menjadi syarat keimanan dalam kaitannya untuk menentukan hukum-hukum zahir. Perlu ada pelafalan terhadap syahadat. Kamunakahatin, seperti dalam konteks pernikahan. Itu perlu untuk penegasan ulang bahwa yang dinikahkan ini suaminya, calon suaminya itu benar-benar muslim. Soal somplak kufu gak kufu kan urusannya yang lainnya. Karena kufu itu urusannya soal syarat luzum, bukan syarat sah. Jadi kesepadanan, kesetaraan antara calon suami dan calon istri itu berkaitan dengan syarat luzumun nikah. Bahwa nikah itu diharapkan itu istilahnya itu luzum, lestari sampai akhir hayat. Watawarus, dalam waris, waghairi imah, dan selain nikah dan waris. Fal kafir, maka orang kafir, idza sadaqa, ketika dia membenarkan biqalbihi, dengan hatinya, dia meyakini dalam hatinya itu akan adanya Allah, walam yantiku, dan tidak melafalkannya, bihima, dengan syahadat dua itu, ma'atamakunihi minhu, bersamaan dengan kemungkinan dia bisa melafalkan, bakin, maka dia akan tetap ala kufrihi, atas kekafirannya, zahiran, secara zahir. Sawaun, baik itu kulna berpendapat sopo kita bisyartiyati, bahkan dari bagian syatrul iman, atau syatriyati, atau syatrul iman. Jadi secara zahir orang seperti itu tetap dikatakan non muslim. Meskipun aku yakin bahwa Allah syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak melafalkan secara zahir, maka hukum zahirnya adalah kafir. Amma batinan, ataupun dalam dimensi batin, fa idza lam yakun, maka jika tidak ada imtina'uhu, penghalang an-nutku, kibran, karena dia sombong, au khaufa sabbatin, atau takut dihina, dilecehkan, bahwa mukminun indal jumhur,
Tapi secara batin, jika mereka memang tidak ada ketakutan dan kesombongan, karena orang terkadang banyak orang kafir itu bukan karena dia nggak percaya, tapi karena dia jaim. Ya, fakta di Mekah itu kekafiran, kemusyrikan mereka itu musyrik itu karena dia adalah penyembah berhala. Jadi orang Mekah itu labelnya dua. Abu Jahal, Abu Lahab itu labelnya dua. Abu Sofyan sebelum masuk Islam maksudnya itu labelnya dua. Ya kafir, ya musyrik. Walid bin Mughirah itu juga labelnya dua. Musyrik itu karena dia menyembah berhala selain Allah. Kafir karena dia tidak beriman. Karena dia mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi karena al-kufur itu bermakna tertutup, al-hijab. Dia menutupi kebenaran, bukannya tidak mau, dia menutupi. Maka konteks seperti ini harus dipahami. Jadi orang dikatakan kafir, tapi ini masih bisa diperdebatkan. Mungkin nanti kalau ada yang bahas lebih lanjut. Orang dikatakan kafir itu karena diasumsikan dia sudah mendapatkan risalah dari Muhammad, dapat dakwah. Orang dibeli kafir kan karena apa? Karena dia menutupi. Kenapa menutupi? Karena dia tahu itu ada kebenaran, nggak mau menerima kebenaran, kufur. Dan terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah dapat akses dakwah Islam? Terus kita katakan apa? Kafir, bisa enggak? Harus pikirin dia. Ojo neng ngaji gini, kailo. Kabar kan itu ada jidal, nggak oleh jidal itu dosa. Jadi contohnya seperti itu. Maka labeling kafir contohnya kenapa Nasrani Ahlul Kitab, Nasrani Yahudi dikatakan kafir? Karena dia tahu akan datang Nabi terakhir sebagai penyempurna agama-agama samawi, agama yang dibawa oleh risalah Isa, risalah Musa. Dia menutupi kebenaran itu, maka dikatakan tetap kafir, tapi kafirnya levelnya ahli kita. Mekah kafir levelnya syirik. Nah kalau orang-orang yang nggak pernah tersentuh oleh ajaran Islam sama sekali, dengar aja nggak tahu apa namanya. Maka mungkin memang cocok ideal dari sisi relasi sosial paling enak nanti ya non Muslim itu paling aman. Karena biasanya aja mereka itu nggak tahu Islam. Non Muslim paling enak itu kalau relasi sosial ya. Karena istilah kafir, istilah itu adalah istilah ideologi, istilah akidah, istilah doktrin, istilah apa ya agama orang masing-masing. Ini eksklusivitas agama pasti ada namanya apa apa ya orang luar itu pasti ada. Kalau dalam bahasa kita namanya kafir, bahasa orang Nasrani namanya kita adalah domba yang tersesat. Bagi mereka itu kita domba. Ya sama, konteksnya sama, yaitu dikatakan sebagai kafir dalam bahasa mereka, domba yang tersesat. Ya, awal potongan begini pedus-pedus yang gak rodalan gitu. Repot. Maka gak usah dipertajam, ngapain memang sudah beda. Maka kita harus memahami kenapa di NU mengumumkan fatwa non Muslim itu hanya pada relasi sosial. Sudah mafhum kalau yang dengan non Muslim itu ketika orang Nasrani, Yahudi, musyrik itu adalah kafir. Sudah maaf, orang paham semua. Tapi untuk relasi sosial itu kan bahasa yang bahasa tubuh yang tidak perlu dikeluarkan. Pakai bahasa yang lainnya kan masih bisa. Toh ketika kita mengatakan non Muslim, otomatis kita tahu bahwa dia kan beriman pada Allah dan Rasulullah. Tuh, relasi itu harus dipahami. Bahwa mu'min terju wa kafirun aidun ala tsani, dan juga dikatakan kafir bagi pendapat yang kedua. Enggak ada efeknya, yang penting tidak menampilkan ya syatrul iman, tidak menampilkan bagian dari iman yaitu anutku, maka tetap dikatakan kafir. Wabi, dan dengan pendapat inilah qala dawuh sapa aktsarus salaf, mayoritas ulama salaf kal Hanafi wasy-Syafi'i kama qala fi imaratil tujjar. Wa idza kana, dan ketika ada imtina'uhu, penghalangnya anutku itu karena kibron, sombong, au hadra sabatin, atau dia takut apa istilahnya hadra sabatin fakafirun qot'an, maka dia tetap kafir. Ini yang mungkin ada riwayat tentang kisah Fir'aun yang pas ditenggelamkan itu, dia mengatakan apa itu dalam Qur'annya, saya lupa itu. Aku percaya dengan Tuhannya Musa. Coba dicek di Qur'annya itu. Tapi ulama masyhur tidak diterima itu iman model seperti itu. Karena sudah dalam kondisi terpaksa.
Meskipun memang terkadang faktor keimanan itu juga karena kondisi terpaksa juga ada dalam ajaran kita. Abu Sufyan itu kan masuk Islam gara-gara emang sudah gak punya pilihan apa-apa lagi. Mekah sudah mau mulai ditaklukkan oleh Rasulullah. Itu gara-gara ketika perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh salah satu klan kabilah yang pro dengan Quraisy membunuh kabilah yang pro dengan Madinah, yaitu Bani Bakar, melanggar dengan cara membunuh Bani Khuza'ah kalau nggak salah. Karena akhirnya otomatis perjanjian Hudaybiyah itu robek, rusak karena itu. Saking takutnya Abu Sufyan datang ke Madinah. Mau minta pertimbangan soal pembaharuan perjanjian. Karena kalau ini risikonya ini diri Hudaybiyah dilanggar, Mekah itu sudah selesai, pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam. Abu Sufyan itu kan tokohnya Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal itu masih di bawahnya Abu Sufyan. Jadi orang paling tingginya, orang petingginya Quraisy itu Abu Sufyan. Saking takutnya sampai dia sendiri yang datang ke Madinah ingin bertemu Rasul, tapi gak berani langsung. Dia mendekati Abu Bakar. Abu Bakar give up. Soal seperti ini saya gak mau ikut-ikutan, nanti kena. Datang ke Umar, beliau mengatakan, andikan Rasul mengizinkan aku bunuh kamu sehari ini, saya malah bunuh kamu. Gak berani, daripada saya nganter ke Rasul, mending saya bunuh aja kamu di sini. Sampai takutnya seperti itu semuanya. Bahkan merayu Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Saking caranya bagaimana bisa bertemu dan mempertimbangkan untuk ada pembaruan perjanjian lagi. Saking takutnya Abu Sufyan. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali tahu kalau seperti ini Rasul nggak main-main. Bahkan sampai pada putrinya yang itu adalah istri Rasulullah. Jadi Abu Sufyan itu besarnya ngerotonya Kanjeng Nabi. Tapi baru tahu ya, baru kenal, belum lihat KTP-nya soalnya. Abu Sufyan itu mertuanya Rasul dari istri yang bernama Ummu Habibah. Itu adalah putrinya Abu Sufyan, dinikah oleh Rasulullah karena klannya yang besar itu. Maka bisa kira akhirnya untuk apa? Biar orang Muhajirin itu ta'zim, ini adalah sesepuh dari Quraisy, gak sembarang orang ini Ummu Habibah. Bahkan tinggal di situ di rumahnya Ummu Habibah, berharap bertemu Rasul, kemudian bisa bercakap-cakap dengan Rasul. Dan memang suatu saat bertemu Rasul di rumahnya Ummu Habibah, tapi Rasul gak jawab sama sekali, diem. Jadi dia ngomong banyak, ngomong karena nanti kesel ngomong, Rasul cuek toh. Wah, sudah putus asa. Akhirnya dia pulang ke Mekah. Ya sudahlah, dengan resiko seperti ini saya ngalah saja. Dan Rasul kemudian berbicara pada para sahabatnya, persiapkan bala tentara sekian, kita menuju ke Mekah. Wah, orang-orang pada bingung itu untuk apa? Pokoknya siapkan dulu. Baru itu Rasul pergi tanpa strategi itu ya ke Mekah itu. Dan di perjalanan di kawasan mana itu Jufah atau mana itu nanti dicek lagi dalam kisah Nabawi. Di situ Rasul bertemu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian bertemu juga dengan. Nah disitulah kemudian Abu Sufyan masuk di Abbas bin Muthalib untuk bisa menemani ketemu dengan Rasul. Lah kalau Abbas berani-berani aja, Abbas itu pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib kan, tetap apapun dalam konteks apapun Rasulullah juga sungkan dengan pamannya itu. Kemudian diajak oleh Abbas kini biar aku bertemu kamu ikrar itu dan mengikat keislamannya di situ. Kemudian Abbas meminta memberikan saran kepada Rasulullah, Abu Sufyan itu orang terpandang di Mekah, tolong jaga wibawanya di Mekah. Oh gitu, oke. Dan muncul istilah itu, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang itu diantaranya ada lobby-lobbynya Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya orang Mekah semuanya merasa dihormati, tidak ada yang takut dengan Rasulullah. Wah, petinggi kita saja, tuan kita saja dihormati seperti itu di hadapan Rasul dengan kondisi kalah dalam segala hal. Maka akhirnya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Itu seperti itu. Jadi ada faktor memang terpaksa seperti itu, darurat ya ono, karena takut. Tapi gimana lagi kalau orang sudah masuk Islam dengan kondisi apapun dia diharamkan semuanya, darahnya, hartanya, dan lain-lain. Banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan itu. Bahkan ada satu kisah Wakilah Khalid bin Walid atau siapa. Jadi disuruh Rasul untuk menaklukkan satu kawasan. Akhirnya kawasan itu menolak.
masuk Islam, dan ketika kita jadi tawanan diminta untuk masuk Islam nggak mau. Tapi ketika terdesak mereka masuk Islam. Tapi Khalid atau siapa nanti buat dicek sahabat siapa itu kemudian menganulir ke apa ya, keislamannya. Karena alasannya, Allah kamu mau Islam, alasannya kamu memang nggak mau saya bunuh gitu. Tapi tetap dibunuh oleh Khalid bin Walid atau oleh sahabat itu. Lah sahabat ini ingkar, loh Cak ini gimana, ini sudah ekor kamu masih bunuh. Saya nggak yakin itu hanya untuk mengelabui kita saja. Itu Rasul dengar, marah-marah Rasul itu. Ketika Rasul marah dikonfirmasi, kamu benar seperti ini? Iya benar Rasulullah. Lah kan dia sudah berekrar. Lah ekrarnya itu karena dia ingin menutupi agar dia nggak dibunuh. Jawabannya Rasul, asyakokta qalbahu atau sadrahu. Kamu sudah belah dadanya. Kok berani mengatakan dia nggak Islam? Apa kamu sudah belah dada orang itu sehingga kamu mengatakan orang ini layak dibunuh meskipun dia berekrar masuk Islam? Sampai begitu Rasulullah. Diam loh dia. Wakilah gara-gara itu Rasul itu nggak jadi menang dalam perang itu. Ghanimah nggak jadi ghanimah, akhirnya apa? Ganti rugi. Semua orang yang dibunuh diganti rugi oleh Rasul pakai diat atau apa istilahnya itu. Akhirnya ya gara-gara orang satu ini sahabat ini malah Rasul bangkrut itu perang. Ini mau ngejak bank malah akhirnya rugi ya gara-gara ini. Apa kamu bisa menjamin bahwa orang ini memang masuk atau tidak? Sudah kamu belah itu dadanya. Sudah kamu lihat itu hatinya. Nah, maka lama kemudian tasdik bil qalbi menjadi ukuran utama keimanan itu di situ. Itu gambarannya. Hada wajami umma wajibal iman. Ini dan segala apa yang menjadi kewajiban iman, di dalamnya itu ada sitatun, ada 6. Zakaraha yang kemudian diterangkan dalam nazam biqalihi wasittatun ay al-baitaini dalam 2 bait. Qaluhu wasittatun khabarul muqaddam. An qalihi dari perkataannya mu'alif arkanul iman ay al-umuru urusan perkara-perkara allati yata'allaqu bil iman yang berkaitan dengan keimanan itu ada 6. Fa idhofatul arkan, idhofanya arkan di sini min idhofatil muta'allaq ila muta'alliq. Idhofanya sesuatu yang dikaitkan dengan yang mengaitkan. Bi khilafiyah dengan berbedanya arkan fi mamar dalam biasan. Fa innaha min idhofatil ajza ilal kul. Ini adalah penyandaran sesuatu yang terperinci pada yang lebih umum. Qalu hiya al-aslu hiya ay as-sittah. Yaitu 6 itu adalah ay afroduha, satu dari satunya 6 itu wazidatil ha ditambil lafal ha karena disakat hanya untuk ya tazinul syair saja. Qafiyahnya biar pas. Ujungnya biar pas. Qalu imanuna billah bi anna taqidah. Gambare kelawan yakin sapa kita ala tafsili secara terperinci ala annallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu maujudun wujud. Al maujud bermakna wujud. Jangan al wujud go pakai tasrif repot go diwujudno. Sapa sing wujud ki Gusti Allah? Ya kan? Maujud itu kan isim maf'ul bermakna al masdar. Jangan isim maf'ul bermakna maf'ul repot nanti itu. Wujud bermakna wujud, bakin yang abadi, mukhalifun yang mulayani, yang berbeda lil hawadisi bagi setiap makhluk, mustaghnin yang tidak membutuhkan an kulli syai'in segala sesuatu, tidak butuh sesuatu, wahidun yang esa, qadirun yang mampu, muridun yang bisa berkehendak, alimun dan yang alim, hayyun dan yang hidup, sami'un dan yang mendengar, basirun dan yang melihat, mutakalimun dan yang berbicara, wa alal ijmal dan secara global annallaha saat temani Allah iku kamalat la tatanaha, itu segala kesempurnaan yang tidak pernah terselesai, tidak ada ujungnya. Sempurna yang tidak pernah ada ujungnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan batasi dengan batas-batasan tertentu. Karena Allah itu wujudnya seperti apa? Jangan la kaifa wala syai'a, tidak seperti apa dan tidak bentuk apa-apa. Bahkan dalam konsepnya Ibnu Arabi itu malah ngeri lagi. Wujudnya Allah itu gaib. Gaibnya Allah adalah gaibnya para tiap gaib. Karena Allah itu al-zahir al-batin. Itu maknanya lebih sulit lagi. Ya kan? Gaibnya malaikat itu kalah dengan kegaibannya Allah. Ya kan? Surga neraka itu alam gaib. Gaib. Itu pun masih Allah yang masih gaib. Maka dalam Ibnu Arabi itu ada satu sifat bagi Allah, ghaibul ghuyub, zat yang paling gaib. Kayak tapi seharusnya Allah itu wujud tapi gaib.
Jadi maka yes terus no KAP. Karena memang ada beberapa riwayat yang ketika kita bicara soal Allah itu hentikan, karena itu adalah setan yang bicara, meragu, untuk mengajak kita ragu, taskik. Itu ada satu riwayat hadisnya seperti itu. Jangan itu setan. Agak kuat gak sampai menulis model kayak gitu. Error. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, itu di situ. Berpikirlah dengan berbagai ciptaannya Allah itu, jangan berpikir zatnya Allah. Oh, zatnya nggak bisa dipikirkan, nggak ketemu nalar. Apalagi pakai nalar kita aja terbatas loh pakai nalar. Cobalah, kamu mau banggakan apa nalarmu itu? Kita pun terkadang nggak bisa mengontrol nalar kita. Padahal kita harus dapat IPK bagus itu gara-gara nalar kita juga. Ya, dapat ranking itu juga gara-gara nalar kita, kan gitu alasannya. Itu pun terkadang kita nggak bisa mengontrol utuh nalar kita. Tak kasih contoh yang paling sederhana. Pernah enggak kamu bertemu dengan temanmu yang SD? Kamu itu ingat oleh teman saya tapi lupa namanya. Dan kamu paksakan untuk ingat. Nah, Terus gitu. Tapi kadang sosokan apa akrabi itu, tapi enggak tahu kamu ngomong namanya, enggak tahu kalau itu salah itu. Dan di sini berkonsentrasi untuk menemukan iki sapa namanya arek iki. Iya kan? Itu ikhtiar kita, benar enggak? Tapi nalarmu ikuti taat pada kamu dah. Enggak, cuek aja, ngapain, biarin aja kamu pusing-pusing sendiri. Tapi di sini wah, kayak ini sok-sokan jaim, sok kenal, betul nggak kenal loh, bingung itu. Tapi kita udah berpisah 1 jam 2 jam, baru oh ya Allah ini area namanya ini toh. Tapi udah pergi orangnya. Itu contoh bahwa terkadang kita mengandalkan akal kita kadang ngibuli kita sendiri. Maka jangan diharapkan. Coba mana yang kamu ingin harapkan dalam fisik tubuhmu ini? Ini pun kita nggak milih. Benar dah. Kita hanya hak guna bukan hak milik. Hati-hati. Maka kalau rumongso ganteng, rumongso ayu itu hak guna. Bukan milikmu itu. Kamu nggak pernah minta, benar dah? Minta enggak kamu itu? ya. Enggak. Maka kalau sifatnya adalah hak guna, maka tidak boleh ada label ini baik ini buruk, tidak boleh. Baik buruk itu perilaku ikhtiari. Maka tidak ada orang tampan itu pasti baik, tidak ada urusannya. Orang cantik itu pasti halus, tidak ada urusannya. Kita saja yang terkadang salah persepsi. Akhirnya kita merasa jelek, kemudian wah kita itu buruk. Nggak ada hubungannya. Buruk itu urusan perilaku yang sifatnya sukarela, ikhtiari. Kamu jadi jelek itu sudah takdir, terima saja. Karena kamu nggak pernah milih jadi cantik juga. Maka tidak ada labeling mazmumah dengan mahmudah di sini, tidak ada, tidak boleh. Oh ini bawaan kok terima pandu kok dikomentari, ya nggak bisa. Maka dalam konteks ini kita nggak boleh menghina dengan cara-cara yang sifatnya itu di luar ikhtiar kita. Ada teman kita yang cacat fisik, nggak boleh. Emang dia milih cacat fisik? Teman kita buta, teman kita difabel, mereka nggak milih. Maka nggak boleh kamu menghina dengan cara itu. Itu yang diharam oleh Allah di sana. Kamu menghina dengan ciptaan oleh Allah, kreasikan oleh Allah sendiri. Itu yang nggak boleh. Maka nggak boleh. Maka saya sering mengingatkan pada teman-teman itu, kalau Anda memahami ayat berapa itu di surat At-Tin itu, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia dalam sebagus-bagusnya ciptaan. Itu bukan dalam konteks fisik. Ingat, bahaya. Kena ngomong ngono, ya mah pas bejone awake dhewe fisiknya utuh, sikile loro mlakune jejet, tangane loro iso napleng wong. Fisiknya mripate loro normal dan seterusnya. Tapi ketika ini dipahami seperti itu, kita sedang menciderai saudara kita sendiri yang difabel. Dan itu zalim, karena itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Asal takut itu kualitas orangnya, bukan kualitas fisiknya. Banyak orang yang fisiknya besar, tinggi, wajahnya tampan, tapi wong ngaplong, ya akeh itu. Ngah-ngoh ya. Tiga ono gelem diapis ono gelem. Itu kadang malah itu. Jadi sekali lagi jangan ke sana arahnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ngawur itu menodai ciptaannya Allah sendiri. Jadi kesempurnaan itu bukan dalam konteks itu. Qauluhu wal malaikah atfun ala billah ay wa imanuna, dan iman kita bil malaikah dengan malaikat bi anna taqida gambare kelawan yakin sapa kita annahum satman malaikat itu ibadullah, hambanya Allah, wa annahum ajsamun nuraniyah latifah, dan itu adalah jisim nur, cahaya yang lembut. Wallahu alam, kita tidak tahu gambarannya seperti apa.
Jangan klaim kalau ngipi ketemu orang pakai baju putih, pakai sayap itu malaikat. Jadi sopo anu doro sopo. Ini yang ngajar orang itu. Jadi persepsi malaikat punya sayap itu kan dari gambar Al-Quran tentang lahu ajnihatun itu kan masna wa thulatha wa ruba. Kemudian wah jadi seperti ini itu malaikat. Ya Allah, tak hapus. Miskin sekali nalar kita itu seperti itu. Ya kan? Emang dikira gendruwo kayak itu model kaya gue kami putih-putih kayak ini. Hati-hati. Nggak usah ikut-ikutan yang aneh-aneh. Saya ketemu Jibril, kaya apa betul Jibril wa alam. Laisu dzukuran, tidaklah laki-laki wala inasan dan tidaklah perempuan. Wala khunatsa dan juga tidak wandu, apalagi malah aneh-aneh. Lanang orang itu orang malah wandu itu lebih aneh. La abalahum wala umma dan tidak punya ibu. La yakulun tidak makan. Jadi kita itu sedang menuju pada makom kemalaikatan di bulan Ramadan ini. Nek sukses tadi. Naga yang ngeletok sentuh. Wala yashrabun tidak minum. Ini yang pernah membuktikan adalah Nabi Ibrahim. Jadi mungkin nabi yang lainnya belum pernah membuktikan. Rasul belum ada riwayat Rasul tidak makan di Jibril, kan dia tahu itu Jibril. Ada kisah itu Nabi Ibrahim baru tahu kalau itu malaikat karena nggak diajak makan nggak mau. Terus curiga, kajian kamu siapa? Kamu malaikat ya. Akhirnya ngaku ya saya malaikat itu. Dan sering kalau berwujud menjadi manusia itu satu saat datang dua malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menyerupai manusia, sowan, menceritakan gini-gini. Kemudian ya, Ibrahim itu kan nabi yang paling dermawan. Syariat tentang kedermawanan itu dari Nabi Ibrahim. Menyembelih korban pasti kan disuguhi makanan itu pasti Nabi Ibrahim. Maka ditawari itu makan, tidak mau, ini makan tidak mau. Curiga, kamu manusia apa enggak? Jadi malaikat. Kemudian cerita malaikat. Lah kamu ke sini ngapain? Saya ke sini ingin memberikan kabar bahwa nanti kamu akan dikaruniai anak lagi dari Siti Sarah, yang lainnya namanya Ishak alaihissalam. Kemudian kamu ke sini mau itu? Enggak, hanya mampir ceritanya itu. Jadi mereka ternyata punya tugas tidak satu, 2 kali, 3 kali. Ya kan kamu tugas siapa itu? Mampir sana, mampir sini. Nah itu mampir. Lah kamu mau kemana? Saya mau mengadab umatnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom itu. Loh kok diadab kenapa? Mereka sudah melampaui batas dalam mengingkari dan mengkafiri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa tahu kalau itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa. Nah, bahkan Nabi Ibrahim itu juga mengatakan, "Mbok ya jangan, kasihan lah. Kasih toleransi waktu atau apa, atau saya kasih tahu pada Nabi Lut aja dulu." Nah, contohnya lagi malaikat dijak nego, ya nggak bisa, ya kan? Nah ini konyol Nabi Ibrahim, ya malaikat tetap ngeflat ya nggak bisa toh. Ini titahnya seperti ini, masa saya pulang lagi ke atas ada rekomendasi proposal dari Pak Nabi Ibrahim untuk dibanding dulu, ya nggak bisa, tetap dijalankan. Maka akhirnya dijalankan juga, akhirnya kaum Sodom atau apa diadab oleh Allah melalui 2 malaikat itu. Itu contoh dari kajian itu yang dikasih makan cuma Nabi Lut dan beberapa orang yang ngikutinya itu. Bahkan istrinya kayak itu. Nah, di sini ada kan kalau ada WA, wah cocok itu Nabi masuk Nabi Lut. Cak dah lu mau ono adab yang gini. Ada hikmahnya, WA turunnya sekarang. Wala yatanakahu tidak menikah, wala yatawallatu tidak beranak pinak, wala yanamun tidak juga tidur. Maka kalau kita pada waktu puasa itu memang harus ada tidurnya juga biar kita gak terlalu makom malaikatnya terlalu tinggi, bahaya. Perlu ada kemanusiaannya, kemanusiaannya harus ada juga. Wala yuhasabun tidak dihisab, wala yu'aqabun tidak disiksa, wala la ya'sunallah tidak pernah bermaksiat melanggar Allah ma'amarum apa yang diperintahkan baginya, wa yaf'aluna dan mengerjakan ma yu'marun yang diperintahkan bagi mereka. Wa innahum shadiqun, mereka selalu membenarkan fima ahbaru bihi anillah, apa yang mereka sampaikan dari Allah. Balighuna menyampaikan minal qawli bi'abnya ma la ya'lamu illallah. Mereka itu jumlahnya banyak sekali, ma la ya'lamu illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi wallahu a'lam cuma mereka itu berapa. Sesukanya Allah menciptakan malaikat sendiri. Wajibul imanu bihim, maka wajib iman kepada mereka ijmalan secara global.
global. Illa kecuali man warada ta'yinuhu, para malaikat yang secara ta'yin dijelaskan, secara tertulis disebutkan, dijelaskan bismil maksus dengan nama-nama tertentu. Ka Jibril, nah ini paling populer ya. Wa Mikail, wa Israfil, wa Israel, wa Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik, wa Rakib, wa Atid, wa Ruman. Ada satu nih, malaikat Ruman. Di nama malaikat yang maksus yang disebutkan dalam teksnya itu ada ini. Personalnya ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu Israel di sana. Israfil. Katanya nanti tanggal 15 Ramadan mau niup trompet atau apa. Aneh orang sekarang. Dititeni kiamat, kiamat dititeni. Modalnya sopong dan kiamat. Romaran mau biasa selfie oke kiamat. Orang sekarang namanya tuh aneh. Kiamat untuk ada ditunggu gitu aneh. Wale-wale. Karena akhir itu kan Malik, Rakib, Atid, Ruman. Ruman ini malaikat apa ya? Siapa ini? Baru dengerin atau sudah pernah dengar malaikat Ruman? Sudah pernah dulu. Ruman itu kalau nggak salah malaikat yang berkaitan dengan mayat itu. Jadi mayat itu mana dicek dalam kitab apa itu? Ruman itu malaikat yang datang sebelum Munkar Nakir. Ada riwayatnya itu satu sahabat bertanya kepada Rasul, terus apa yang dilakukan oleh manusia di alam kubur pertama itu? Rasul cerita, baru ini orang yang bertanya soal itu. Rasul akan datang namanya malaikat Ruman, dia datang bertemu, dia itu ya juzu makbarah, jadi dia itu mengawasi kuburan, tugasnya itu mengawasi kuburan. Mengawasi kuburan. Nah, ketika ada mayat pertama datang masuk itu, yang datang belum bukan lagi dulu. Malaikat Ruman datang untuk apa? Untuk menuliskan amalnya dia. Tolong tuliskan amalmu semua, laporkan ke saya. Yang nulis siapa? Yang mayatnya sendiri. Kan bingung malaikatnya, ya, pakai apa? Saya nggak bawa pulpen gitu. Saya nggak bawa alat tulis. Pakai apa? Pakai avanmu yang putih itu. Tintanya apa? Pakai ludah. Kemudian setelah itu dituliskan amal baik buruknya, kemudian dilipat oleh malaikat Ruman, dibawa oleh malaikat Ruman sebagai laporan. Tapi kata namanya Munkar Nakir. Ada respat seperti itu. Itu juga wa kullun alzamnahu itu apa itu? Wa kullu syai'in atau apa itu alzamnahu ta'iru fi unuqih, atau dalam Al-Qur'an itu ada itu ya. Itu dikaitkan dalam lehernya orang itu nanti ketika di akhir. Itu coba dicek di Qur'annya atau di hadisnya. Mungkin ada di riwayatnya, tapi enggak masyhur. Ya kalau nggak masyhur itu riwayatnya lemah. Karena kamu dulu cuma 10 kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Ruman ini. Ya kasihlah seperti ini juga. Kemudian dengan bahasa hal kita itu. Ada satu yang nggak terkenal itu. Ya, kasihan kalau nggak terkenal itu. Yang paling terkenal kan Jibril itu. Paling terkenal itu. Artisnya para malaikat itu ya Jibril alaihissalam. Di mana-mana itu Jibril tak tegasnya. Apapun itu Jibril. Au binawi itu dengan jenisnya. Kahamal asin, malaikat pembawa arash. Wal hafadhah, malaikat hafadhah itu yang ada di kanan kiri kita ini hafadhah. Malaikat hafadhah itu yang kiraman katibin itu malaikat hafadhah itu. Jadi tugasnya itu kalau ada suara hati itu yang sesuai dengan keinginan malaikat hafadhah. Yang menjaga kita itu hafadhah. Kemudian malaikat katabah. Fayajibul imanu bihim tafsilan, maka kita wajib iman secara terperinci. Fa'afdoluhum, dan yang paling mulia di antara mereka mutlaqan secara mutlak adalah Jibril alaihissalam, kama qalahu al-Qalyubi. Maka Jibril itu yang paling populer, malaikat yang paling sampai dijuluki Ruhul Qudus itu kan malaikat Jibril itu. Jadi malaikat yang paling istimewanya malaikat itu Jibril alaihissalam. Kalau andi anak ada cina Jibril itu nak hati-hati abang sagane, akan paling istimewa. Kalau hukut bin disukunita lidorurah jam'u kitabin.
Wa huwa bil jari atfun aidan ala billah. Kutbin ay kutubin bihadzil atif. Ay wa imanuna, dan iman kita bi kutubillahi ta'ala, dan kitab-kitab Allah, bi anna takida gambare kelawan kita meyakini wa nusaddiqa dan membenarkan annaha sesungguhnya kutubullah itu kalamullah, itu kalamnya Allah, al-qadimil qaim bidzatihi, yang qadim, yang berdiri dengan zatnya Allah sendiri. Di kalam Allah itu qadim. Qadim dalam artian memang di sana yang kalam qadim. Maka ini harus dimaksud. Ini agak ribet memang. Mushaf itu, Quran yang tertulis itu sudah tidak lagi kalam qadim. Tapi apa yang tertulis dalam Quran atau mushaf kita itu adalah sesuai dengan kalam qadim yang Allah punya di atas itu. Paham ya? Jadi ini mushaf sudah tidak lagi kalam qadim karena sudah tertulis. Kan kalam qadimun itu bila harfin wala sautin, tidak ada haraf, tidak ada suara. Apa? Ya Allah yang tahu. Tapi kalau kita pakai itu toh, ya nggak kita, terus bagaimana kita bisa belajar tentang agama? Maka perlu ditanzilkan, perlu diturunkan, didimensikan dengan dimensi kemanusiaan. Munculnya adalah dialek, perkataan oral teks, itu pakai bilghatil arabiyyin mubin, itu kan, pakai bahasa Arab yang jelas. Kemudian bahasa tidak cukup dengan sekedar disampaikan melalui oral teks hafalan, karena kita tahu kualitas hafal orang kita aku ya hafalannya hebat memang. Keumian mereka tidak mengurangi keistimewaan mereka dalam hal dia mungkin hafalannya mah. Maka kenapa keumian itu bagi orang Arab tidak cacat? Ini bagi orang Indonesia buta aksara itu cacat. Karena ada nasa ilmiahnya dia hafalan itu. Syair itu ada hafalan semua. Kenapa orang Arab itu hafal nasab keluarnya sampai ke ubun-ubun itu, sampai ke jauh ke depan itu hafal semua. Kita siapa buyutmu? Bolali. Kadang bahaya sus mati sak dunia wedi lare selalu bahaya jinggene. Ya kan dia punya kebiasaan itu. Maka kemudian inisiasi dari beberapa sahabat dan Umar dan munculnya mushaf Abu Bakar itu kan. Kemudian Umar dibakar Umar, Utsman inisiasi dipersamakan. Dijam lagi, ditata sesuai dengan satu periode. Jadi mushaf imam mushaf Utsmani. Andai kan itu wallahu a'lam, kita bisa ngaji tunda itu. Kan kalau pakai makhluk itu kotnya kufi semua. Kufinya sudah gak ada titiknya lagi. Terus kotak-kotak itu. Piye kayak puzzle itu. Kayak puzzle atau kayak itu apa itu kalau orang masuk ke ruangan yang gak ada ujungnya itu namanya. Kayak labirin itu gambarnya itu. Kemudian, jadi kita bersyukur itu orang-orang yang punya inisiatif untuk merubah khot kufi menjadi naskhi. Kan naskhi ya kita itu ya. Banyak kalau pakainya solusi, walah terus Quran ini berapa tebelnya itu. Solusi kan panjang-panjang itu, dua panjang-panjang. Itu kalau mungkin jilid 30 segini paling sak Quran mau mushaf itu. Jadi kurang simple, naskhi itu yang enggak simple. Tapi kalau pakai farisi malah itu orang bisa baca semua. Kadang antara sin dengan shin itu kalau tidak ada titiknya nggak jelas. Ba dengan ro itu kalau nggak pas nggak menjorok dikit nggak ketahuan. Jadi syukur ada orang punya imajinasi kreativitas untuk membuat mushaf seperti itu. Akhirnya kita bisa membacanya itu. Itu gambaran kaum qadim. Jadi al-munazzal ala rasuliyah diturunkan kepada rasulnya. Diangkat sebagaimana maktubatun tertulis alat al-wahyi sebagian dalam lampiran-lampiran al-wah kat Taurat atau masnu'ah atau didengarkan min nasabi dari pendengaran dan musyahadah dengan penyaksian kama filatul mi'raj Rasul dengan Allah langsung mi'raj al-masmu' bil musyahadah atau min wara hijab di belakang hijab kama waqa ali Musa fiturisina sebagaimana terjadi dalam Nabi Musa nggak sengaja ketemu Allah, enak itu. Dia melihat api di atas, ngomong pada istrinya, saya tak ambil api itu untuk menghangat diri kita. Ternyata di belakang pohon itu, api itu adalah penutup dari hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Ditanya, madza biyaminika ya Musa, itu kan. Qala la asaya tawakkal wa khusyu ala ghanami dan seterusnya itu. Jadi ada pakai metode itu. Au min malakin musyahidin atau dengan malaikat yaitu mulai Jibril alaihissalam. Wa kullu ma tadammanathu tilkal kutub dan segala apa yang tersimpan ya
yang ada dalam buku-buku itu hakun wasidkun, pasti benar dan pasti benar. Maka kenapa kita harus mengimani ada Injil dan ada Taurat setidaknya. Zabur ada, tapi tidak tahu sekarang bentuknya kayak apa Zabur itu. Wakilah Zabur itu bentuknya kayak nadom, kayak syair-syairan itu. Karena Nabi Daud itu kan penyair. Maka kitabnya itu berupa syair-syair itu. Wakilah seperti itu. Saya belum pernah ada kajian tentang soal seperti itu. Saya belum pernah, tapi dengar seperti itu. Setidaknya yang kita terima Taurat dan Injil. Maka kita dengan kondisi apapun, bahkan ada perubahan sekarang, tahrif ya. Tapi tetap kita harus meyakini bahwa ada Injil dan ada Taurat. Soal apakah yang sekarang itu iya atau tidak, jelas bukan. Tapi jangan meyakini bahwa yang di situ tidak ada. Tahrif itu tidak semuanya ditahrif. Maka jangan heran kalau kita tidak meyakini Injil dan Taurat, risikonya besar. Apa? Tidak ada ketersambungan kenabian setelah Nabi Isa. Repot. Nanti Muhammad siapa yang melegitimasi? Apa keyakinanmu? Gak pantas, gak kuat itu. Rasul dilegitimasi, Muhammad hadir menjadi seorang nabi dan rasul tidak hanya sekedar dibawa dapat wahyu dari gua Hira, tapi juga ada legitimasi dari ajaran sebelumnya yaitu Injil dan Taurat. Nah, kita harus bersyukur dengan orang Nasrani dan Yahudi. Kalau gak ada mereka, kita gak ada Muhammad, gak ada Islam. Maka berteman dengan baik, jangan bertengkar mulu. Itu saudara kita, tapi kakak kita itu, kakak senior istilahnya kan itu kalau dalam nabi-nabi itu. Karena satu faham dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan kalau tidak ada Bukhairah, pendeta Bukhairah yang namanya Jarjis itu, ketemu Abu Thalib, Muhammad wassalam di Syam itu, diincar oleh orang Yahudi dan Nasrani, disuruh pulang kan itu, pulang saja. Nah, kenapa? Karena punya tahu tentang tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad. Dia tahu dari Injil dan Taurat, ya kan? Utama dari situ gak ada di mana? Naufal, ya, pamannya di Khadijah. Saya tahu ini dikasih orang-orang. Dari mana ya? Dari Injil dan Taurat. Jadi jangan juga oleh kita sudah gak suka sama orang Nasrani. Kita aja gak suka, jangan. Masih ada ajaran dari Isa dan dari Musa. Maka kalau ada baca kitab tasawuf, tak heran kalau mereka sering kutip kama qala fi Injil kana Isa, kama qala fi Taurat hukiya anna Musa. Itu kan sering muncul kisah-kisah Nabi Musa, karena memang ada hikmah juga di sana, ada ilmu juga. Quran juga mengambil ajaran mereka itu. Itu ajaran di sana. Musa alaihissalam. Ampunan itu ajaran Nabi Isa. Nabi Isa ajarannya idza latomaka khaddukal aiman fa'tihi khaddukal aizar. Jika kau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Itu ajaran Nabi Musa. Cinta kasih. Kalau sekarang hancur apa itu. Orang jatuh sih bareng-bareng kan akhirnya. Jadi kenapa? Karena melawan itu tidak baik. Itu menyakiti. Itu ajarannya. Kalau itu diterapkan, wah bahaya juga. Orang kan senangnya mukulin orang. Maka kisos itu kan keras. Al-qatlu fil al-udhunu bil udhuni wal anfu bil wal kuping dan kuping. Kalau bunuh dengan bunuh, nafsu bin nafsi. Kalau jiwa dengan jiwa. Risikonya seperti itu. Maka ajaran Israel kan keras sekali gitu. Bahkan wakilah pertobatan orang Israel kalau sudah berbuat dosa besar, apa? Bunuh diri. Jadi kalau orang pengikutnya Nabi Musa, ya, kemudian dia bertobat dari kesalahan yang besar, itu apa? Tidak. Kalau kita kan tobat apa? Adus tobat, sholat tobat, kemudian istighfar, Singapura, enak pola itu. Bani Israel itu tidak bunuh diri harus. Karena apa? Karena kalau dia risiko terjebak lagi, bahaya. Maka harus bunuh diri. Kayak ajarannya Jepang apa itu? Apa itu yang bunuh diri sendiri itu kalau ninja itu. Jadi karena sampai seperti itu aja. Kalau kita wah, dia mati kabeh ono, dosane akeh. Jadi paling enak guys kaum Nabi Muhammad itu. Depending semua. Wis kono terus nasi tak teni nanti waras ora ya tak jur ngono tok. Paling enak itu. Doanya siapa? Doanya Rasul. Di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka ketika ayat itu turun, Rasul itu tersenyum.
Maka kenapa kita itu harus membaca ayat itu terus? Karena itu bagian dari pengampunan Rasul Allah kepada umat Muhammad itu di situ. Itu kalau dalam bahasa apa namanya itu ya? Pengampunan yang bareng-bareng namanya itu apa dalam dunia politik itu. Jadi pengampunan yang paling bagus. Robbana la doa itu kan Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, Rabbana Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau azab kami, jangan kau ambil kami, siksa kami, innasina kalau kami lupa, au akhtana atau kami sedang luput kesalah. Coba saya bertanya, kita apa pernah gak lupa? Pernah kita gak salah? Sering. Tapi mintanya kan jangan dulu disiksa. La tu'akhidna innasina akhtana Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamal tahu, jangan kasih beban yang berat. Oke, 50 jadi 5 rakaat, 5 kewajiban. Apalagi ya kan enak semua itu. Maka ketika itu Rasul tersenyum suka. Makasih ya Allah, karena emang umat saya itu ya kecil-kecil, imut-imut gitu. Tapi tegarannya belin itu. Ya udah, itu langsung kopil itu. Naam. Jawabannya kalau gak banyak baca tafsirnya itu. Itu surat yang paling disukai oleh Rasulullah diantaranya itu. Maka kenapa bahasianya ditaruh di tahlilan itu. Karena kita lihat doa itu terus muncul dalam tradisi kehidupan kita. Itu rahasianya di sana. Ojo celalean jadi dikira gue iso tahlil itu ono karepe itu. Amanah Rasul itu loh. Itu istimewa sekali doa itu. Jadi Rabbana la tu'akhidna. Coba kita apa gak pernah salah, gak pernah lupa. Oh sering. Kenapa gak langsung diantem di Gusti Allah? Wahiyya kama fil inarah naklan an Zamakhsyari. Wahiyya dan kitab-kitab itu kama fil inarah sebagian dalam kitab inarah naklan menukil an Zamakhsyari dari Imam Zamakhsyari ada mi'atu kitabin wa arba'atu kutub. Ada 100 kitab dan 4 kitab besar, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Unzila minha diturunkan darinya khamsina 50 ala syis Nabi syis ada 50 kitab atau risalah dalam bahasa lainnya ya. Wa 30 dan 30 ala Idris Nabi Idris, wa asyrah dan 10 ala Adam, wa asyrah dan 10 ala Ibrahim suhufi Ibrahim gitu ya. Wa Taurat wal Injil wa Zabur dan Al-Furqan Al-Quran. Wakila dan dikatakan innaha mi'atun wa arba'atu asyar, ada 114 kitab. Wa qala Suhaimi wal haqu, yang benar ada muhasriha, tidak ada jumlah hitungannya. Wallahu a'lam. Fi adadin muayyanin, dalam jumlah tertentu. Bi ayyu qala, gambare kelawan kita diucapake ana satu kitab iku mi'atu arba, ada 104 fakot. Enggak ada seperti itu. Seperti itu kalau kamu cek dalam hadis itu, kamu akan menemukan jumlahnya itu mencapai 184. Enggak apa-apa kabeh. 184 itu. Fayajibu, maka wajib itiqadun, apa menikati anallah analillah. Yang penting kita itu punya kewajiban meyakini bahwa bagi Allah kutuban, punya kitab-kitab minas samai di langit alal ijmali secara umum. Sudah, Allah punya kalam, ada yang munazzal, ada yang tidak munazzal. Lakin tetapi wajib ma'rifatul kutubil arba'ah tafsilat. Tetapi yang diwajibkan bagi kita adalah mengetahui 4 kitab secara terperinci. Wahya at-Tauratu li Sayyidina Musa, waz Zabur li Sayyidina Daud, wal Injil li Sayyidina Isa, wal Furqan li khairil khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Itu diantara yang ada. Setengah 6 kurang 2 menit. Ya, kakek ngomong. Kamu mau nyawa-nyawanya tabarukan ya. Kemudian hatam ya, alhamdulillah. Orang yang setidaknya kita teruskan dalam kesempatan yang lainnya. Qaluhu wa rusli wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.